Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmin dengan NIM 246500251 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang data spasial dan data non spasial dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau bisa disingkat menjadi SIG. Oke, baik. Di sini saya sudah menemukan artikel yang membahas tentang data spasial dan data non spasial. Baik, kita langsung saja di penjelasannya. Yang pertama yaitu mesin penggerak analisis berbasis lokasi. Dalam sistem informasi geografis atau SIG, data adalah komponen yang sangat penting. Namun, SIG tidak bekerja dengan satu jenis data tunggal. Jadi di sini ada dua data, yaitu data spasial informasi lokasi dan data non spasial atau atribut informasi konteks. Jadi, sistem informasi geografis atau SIG, kedua data ini digabungkan secara absolut untuk melakukan analisis berbasis lokasi yang akurat. Berikutnya, mendefinisikan dimensi atau di mana. Data spasial adalah sekumpulan data yang memiliki informasi lokasi geografis absolut. Yang pertama, posisi. Menunjukkan posisi pasti suatu objek di permukaan bumi. Yang kedua, sistem koordinat. Menggunakan nilai matematis seperti garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude. Yang ketiga, yaitu realitas fisik. Mengubah dunia nyata menjadi representasi geometris. Kemudian, karakteristik fundamental data spasial. Yang pertama yaitu berbasis koordinat. Selalu terikat pada nilai matematis X dan Y. Kemudian visualisasi peta memungkinkan data mentah divisualisasikan dalam bentuk peta spasial yang mudah dipahami. Kemudian ketiga, fondasi analisis digunakan secara eksklusif untuk mengeksekusi analisis wilayah dan keruangan. Kemudian taksonomi spasial atau bagaimana realitas diabstraksi. Yang pertama di sini ada format vektor, presentasi berbasis geometri analitik. Jadi di sini adalah representasinya. Yang pertama yaitu titik atau contoh lokasi sekolah. Jadi yang titik-titik seperti ini adalah contoh seperti gedung sekolah, bangunan rumah atau gedung-gedung yang lain. Kemudian ada garis. Contoh jaringan jalan atau sungai. Jadi yang garis seperti ini bisa digunakan untuk jalan atau sungai. Kemudian poligon. Poligon yaitu contoh batas wilayah administrasi. Dia seperti ini. Poligon adalah batas wilayah. Yang kedua adalah format raster, yaitu representasi berupa matriks pixel atau grid. Jadi contoh utamanya citra satelit atau foto udara seperti ini yang biasa kita lihat pada Google Maps, yaitu adalah format raster. Kemudian kita beralih ke dimensi konteks atau data non spasial. Data non spasial atau atribut adalah data yang secara inheren tidak memiliki lokasi geografis, namun memberikan nyawa pada objek spasial. Seperti ini contohnya. Jadi, tidak memiliki ikatan koordinat bumi, berisi informasi atau deskripsi rinci dari suatu objek disajikan dalam bentuk teks murni, angka matematis atau tabel terstruktur. Jadi, seperti ini contoh bentuk dari data non spasial. Dia bentuk tabel tanpa menunjukkan suatu tempat atau lokasi. Dia hanya menunjukkan tabel seperti ini. Kemudian membedah anatomi data atribut. Di sini adalah database profil wilayah. Jadi dia hanya menunjukkan suatu data seperti ini dan mengubahnya seperti tabel, yaitu data non spasial seperti ini. Jadi penjelasannya adalah tanpa data atribut, poligon di atas hanyalah bentuk kosong tanpa arti. Atribut memberikan deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Jadi,
tanpa ada informasi data non spasial, tanpa adanya tabel seperti ini, maka poligon yang ini tiada arti dan tidak memiliki konsep apapun. Kemudian simbiosis data, hubungan spasial dan atribut atau hubungan antara data spasial dan data non spasial. Jadi di sini data spasial sama dengan di mana atau lokasi dari tempat yang kita ingin tuju. Seperti fungsinya adalah menunjukkan titik-titik eksak kejadian atau letak objek fisik. Sedangkan data atribut sama dengan apa dan bagaimana. Dia itu adalah informasi. Fungsinya adalah menjelaskan konteks, karakteristik, dan metrik dari lokasi tersebut. Keduanya harus digunakan bersamaan secara terintegrasi agar sistem informasi geografis dapat berfungsi penuh. Kemudian adalah matriks perbedaan utama. Yang pertama yaitu data spasial. Pertama dimensi itu basis utama. Jadi data spasial berbasis koordinat dan lokasi absolut, sedangkan data non spasial tidak berbasis lokasi geografis. Kemudian dimensi atau format visual dari data spasial, geometri peta, vektor atau raster. Sedangkan data non spasial tabel relasional, teks dan angka. Kemudian dimensi atau contoh dunia nyata. Data spasial bentuk jalan raya, alur sungai, batas area. Sedangkan data non spasial dia hanya memiliki nama jalan yaitu Sudirman, panjangnya 5 km, kedalaman sungai 10 meter. Kemudian kesimpulan atau menciptakan intelijen geografis. Jadi data spasial atau lokasi geografis ditambah data atribut atau informasi pendukung sama dengan keputusan presisi. Jadi data spasial tanpa atribut hanyalah titik tak bermakna, sedangkan atribut tanpa spasial hanyalah angka tanpa ruang. Keduanya saling melengkapi secara absolut. Dalam SIG atau sistem informasi geografis modern, sinergi kedua data inilah yang mendorong analisis tingkat tinggi dan menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan strategis. Jadi untuk artikelnya saya dapat di Tekno.GIS. Ini dia artikelnya. Untuk linknya nanti saya simpan di deskripsi. Mungkin itu dia untuk artikelnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.